Rasanya sulit menolak pesona makanan menggiurkan yang satu ini. Mie, kuliner favorit masyarakat ini nyaris bisa ditemukan di setiap sudut kota di Indonesia. Seperti mie ayam pangsit ini, lembutnya tekstur mie dicampur dengan gurihnya ayam cincang, membuat sajian ini bisa dinikmati kapanpun. Bahkan di ibu kota, mie ayam termasuk salah satu sajian untuk sarapan pagi. Proses memasaknya pun terbilang cepat. Jika ingin lebih, kita bisa meminta bakso ataupun ceker sebagai topping tambahan. Ya, tak bisa dipungkiri, mie seolah telah menyatu dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki beragam sajian olahan mie yang khas dan legendaris. Salah satunya mie titi. Sajian khas Makassar yang berupa mie kering goreng dan disajikan dengan siraman kuah kental layaknya capcay. Untuk menghasilkan rasa yang sempurna, beberapa topping seperti irisan bakso, udang dan sayur mayur tak luput menghiasi bagian atas mie. Tak hanya nikmat, mie ini ternyata syarat akan filosofi kehidupan yang menyertainya. Bahkan di dalamnya konon terdapat doa agar manusia selalu mendapat kemakmuran. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Jika dilihat dari jenisnya, mie titi ini sebenarnya berasal dari mie telur yang biasa ada di pasaran. Prosesnya pun mirip, terbuat dari tepung terigu dan telur. Campuran ini lalu diaduk sampai rata hingga tercipta adonan yang tidak menggumpal. Adonan lalu dipipihkan dalam bentuk memanjang dengan sebuah mesin penggilas sederhana. Proses ini bisa diulang berkali-kali sampai didapat ketebalan yang diinginkan. Baru setelah itu, adonan pipih tersebut dicetak menjadi barisan mie panjang yang punya tampilan cantik. Biasanya mie titi dicetak lebih tipis jika dibanding dengan mie telur pada umumnya. Mie kemudian dikukus selama 2,5 jam, lalu dijemur di terik matahari. Dari banyak catatan disebutkan, mie ini awalnya dikenalkan oleh Ang Ko Chow, seorang warga Makassar keturunan Tionghoa yang pertama kali merintis rumah makan mie sejak tahun 1900. Kuliner ini ternyata mendapat sambutan warga kota Daeng yang saat itu masih menjajakan jualannya di parkiran tepi Jalan Bali, Makassar. Beberapa menyebut bahwa Ang Ko Chow menjajakan mie kuantong yang juga merupakan mie kering siram tanpa digoreng terlebih dulu. Setelah usaha Ang Ko Chow diteruskan oleh anaknya, muncullah variasi mie titi. Konon kuliner ini muncul dari ketidaksengajaan. Salah satu pelanggan warung ini meminta mie kering itu untuk digoreng agar teksturnya semakin renyah. Tak disangka-sangka, sajian yang dikenal sebagai mie titi ini sangat disukai oleh masyarakat. Proses inilah yang masih dilakukan oleh para penjual mie titi sampai sekarang. Mie-nya itu sebenarnya sudah matang dari sananya, lalu kami di sini diproses ulang lagi seperti digoreng. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat mie titi pun cukup simpel, yaitu mie kering, telur, bakso ikan, bakso sapi, cumi, udang, ayam, dan sayuran. Untuk memasak mie titi tidak diperlukan waktu yang lama, hanya sekitar 15 menit. Kuah kental sendiri terbuat dari campuran air, telur, dan tepung kanji. Untuk mendapatkan cita rasa gurih, kuah tersebut ditambahkan merica dan bawang putih sebagai bumbu penyedap. Setelah siap, kuah pun segera disiramkan di atas mie titi. Jika dilihat secara umum, metode penyajian ini memang mirip dengan makanan khas Tiongkok yang disebut ifu mie. Meski begitu, selain mie-nya yang lebih tipis, terdapat beberapa ciri khusus dari mie titi yang tidak didapatkan pada ifu mie. Pada dasarnya sebetulnya mie titi dan ifu mie sama-sama menyajikan cita rasa asin gurih ya. Tapi kalau kuliner di Makassar itu sendiri biasanya memang lebih suka disajikan makanan itu dengan jeruk nipis ya. Dan mie titi juga sebagian besar di sana menyajikan dengan cabai rawit ya yang direndam dengan cuka. Jadi rasa
kecut ya atau rasa asamnya inilah yang membedakan gitu. Kemudian kalau orang makan mie titi itu biasanya yang muncul adalah sensasi rasa renyah ya. Jadi ada seperti kriuknya gitu dibandingkan dengan ifumi itu sendiri. Meski begitu, banyak yang menyebut bahwa mie kering disiram kuah memang berakar dari kebiasaan masyarakat Tionghoa sejak dari dulu kala. Bahkan ifumi yang berbentuk seperti sarang burung ternyata punya filosofi tersendiri. Sarang burung adalah salah satu simbol yang digunakan oleh masyarakat Tiongkok untuk menggambarkan ketekunan dan kerja keras. Sementara kuah yang menyirami mie kering tersebut dianggap sebagai simbol dari buah kerja keras, yaitu kemakmuran. Jadi sarang burung ini menunjukkan kehangatan di rumah, ketekunan, ya, kegigihan. Nah, itu simbolnya. Lalu dituang dengan saus yang berisikan bermacam-macam bahan makanan, ya. Misalnya ada seafood, ada sayuran, itu menunjukkan kemakmuran. Meski begitu, ada juga versi yang menyebutkan mie kering yang disiram kuah tersebut adalah simbol dari doa masyarakat agar selalu tercipta kesuburan di tanah mereka. Tapi ada juga sumber yang menyebutkan mie kering ini dianggap seperti tanah yang kering, kemudian disiram dengan saus atau kuah panas yang berisikan sayuran, kemudian seafood dan bahan makanan lainnya, itu akan melambangkan kesuburan sehingga tanah yang kering ini menjadi basah ya, dan banyak sekali hasil-hasil bumi atau hasil laut yang didapatkan. Terlepas dari versi asal-usulnya, kondisi panas yang ada di Makassar bisa jadi dianggap mirip oleh juru masak mie titi tersebut. Dan dengan kerja keras, maka buah yang berbentuk kemakmuran pun bisa didapatkan.